terkadang orang lain itu memang lebih sok tahu dengan apa yang kita alami. Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Ya, seperti biasa sekarang saya sudah nongki-nongki santai lagi di kebun kelapa sawit saya yang masih kecil-kecil. Ya, jadi hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering sekali diajukan kepada pengangguran-pengangguran seperti saya ya. Ya, pertanyaan ini levelnya itu sama seperti pertanyaan yang diajukan kepada jomblo. Kapan kawin? Oke, pertanyaan apa yang sering diajukan kepada para pengangguran seperti kita-kita ini? Jangan kemana-mana, stay tune. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada para pengangguran seperti kita-kita ini, yang biasanya itu akan membuat panas kuping, itu adalah pertanyaan, kamu sekolah tinggi-tinggi, sarjana, terus jadi pengangguran, apa tidak sayang sama ijazah? Nah, itu ya. Nah, saya rasa kalau yang pengangguran-pengangguran itu sekali dua kali pasti pernah ada mendengar pertanyaan seperti itu ya, atau mungkin tidak diajukan secara langsung tetapi mendengar desas-desus tetangga. Nah, kalau saya pernah keluarga besar ya, beberapa bertanya, kamu ndak kerja di sekolah, ndak jadi guru, atau ndak kerja di mana gitu kan, itu apa ndak sayang sama ijazah S1-nya? Baca. Jadi begini, ketika kita memilih untuk menjadi seorang pengangguran, dalam artian pengangguran di sini saya tekankan lagi ya, ini sudah sering saya mention di vlog ini. Pengangguran di sini dalam artian bukan cuma tidur-tiduran di kasur ya, karena mindset orang kebanyakan di kita itu yang namanya seseorang itu tidak bekerja di sebuah perusahaan atau instansi itu adalah seorang pengangguran ya. Padahal orang tersebut belum tentu tidak menghasilkan duit dalam kesehariannya ya kan. Nah, jadi pengangguran yang dimaksudkan di sini itu adalah pengangguran di mana ketika orang tersebut seperti saya lah ya, saya sarjana dan saya sekarang tidak bekerja di instansi baik itu swasta ataupun pemerintahan ya, saya tidak mengajar di sekolah meskipun ijazah saya adalah guru. Jadi image masyarakat itu kita itu disebutnya pengangguran. Ya oke lah, kita terima ya. Makanya di sini saya sekalian saja saya buat nama channel YouTube saya ini vlog pengangguran ya kan, biar peak sekali kalau saya ini pengangguran. Padahal ya kita juga pasti bekerja ya kan, bagaimana mungkin kita mau hidup kalau kita tidak bekerja. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi itu memang terkadang menyakitkan juga kalau kita dengar ya. Karena seolah-olah kita itu menyia-nyiakan sesuatu yang kita miliki. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, respon kita biasanya ada dua nih. Ya kan, yang pertama kita cuek saja, kemudian yang kedua marah. Kesal ya kan. Sok tahu lu ya kan, ini kan hidup gue. Gue sumbang kata kawanku. Jadi terkadang orang lain itu memang lebih sok tahu dengan apa yang kita alami. Padahal kan begini ya, hidup itu kita yang rasakan. Nah, hidup itu kita yang alami. Jadi susahnya, enaknya hidup kita itu yang lebih tahu itu kita. Jadi untuk apa sebenarnya kita marah? Untuk apa sebenarnya jadi kita
buru-buru cari pekerjaan apapun itu, yang penting saya jadi karyawan, ya kan, supaya ijazah saya tidak sia-sia. Padahal kita sendiri tidak menikmati pekerjaan itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Sebenarnya kita menikmati tidak hidup kita sebagai seorang pengangguran seperti yang mereka maksudkan itu? Kalau saya sekarang sudah menerima, ya. Bahkan saya menikmati sekali kehidupan saya yang seperti ini. Bagaimana tidak, ya kan? Saya tidak punya bos. Siapa yang mau mengatur saya? Cakep. Ah, mantap. Ayo. Nah, jadi ya kalau emang kita nikmati, buat apa kita marah? Kalau memang kita nikmati, untuk apa jadinya kita buru-buru cari pekerjaan supaya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak lagi datang kepada kita. Tapi kalau memang kawan-kawanku di sini banyak yang lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang diarahkan oleh orang lain, ya silahkan. Buru-burulah cari pekerjaan, ya kan? Emang apa sih nggak boleh? Kalau menurut saya sih ya, kita itu hidup untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Itu sudah pasti ya. Tanggung jawab kita itu adalah diri kita dan keluarga kita. Dan kita pastinya lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri dan keluarga kita. Seperti itu. Saya bukan mau menyombongkan ya. Di vlog yang kemarin juga saya sudah pernah menyebutkan bahwa ketika saya menjadi pengangguran seperti ini, penghasilan saya itu jauh lebih besar daripada ketika saya menjadi karyawan. Ketika saya bekerja, semenjak saya lulus kuliah itu 6 tahun saya menjadi guru. Belum pernah dari 6 tahun menjadi guru itu penghasilan saya menyentuh angka 2 juta sebulan. Belum pernah sama sekali. Tidak pernah. Ya, mentok-mentok gaji saya itu di 1.900.000. Tuh. Ya, tahu sendirilah yang namanya profesi guru ya. Kalau di tempat kita ini masih susah untuk dihargai. Jarang ada yang memberi gaji itu sampai di atas 5 juta, itu jarang. Kecuali sekolah-sekolah internasional, mungkin saya rasa ada. Tapi kalau sekolah-sekolah di kampung itu enggak ada. Susah. Untuk jadi untuk PNS pun golongan-golongan yang baru masuk itu paling mentok gajinya itu 2,5. Sementara ketika saya jadi pengangguran begini, berapa omset saya sebulan? Omset saya yang pernah saya catat itu, saya pernah mendapat omset 12 juta sebulan. Nah, gitu. Jadi ya, pertanyaan-pertanyaan kamu sekolah tinggi terus tidak bekerja begitu, apa ndak rugi? Sudah langsung sirna itu, dikalikan 0. Tapi syaratnya satu ya, supaya kita bisa menikmati pertanyaan itu, bahkan mungkin kita bisa menepuk dada ketika ada orang bertanya seperti itu, ya kita jangan malas untuk berinovasi. Nah, inilah gunanya kita sekolah. Ya, jadi bukan berarti saya bilang sekolah tinggi itu tidak perlu ya. Sekolah itu tidak perlu, saya tidak bilang seperti itu. Sekolah itu sangat perlu. Jadi kalau ada kesempatan untuk sekolah, ya sekolah. Jangan sampai tidak. Kenapa? Karena sekolah ini akan mengubah mindset kita, ya. Jadi mindset kita akan kehidupan itu akan berbeda ketika kita tidak mengecap bangku sekolah. Nah, jadi ketika kita memiliki pendidikan ya, atau setidaknya kita tidak menutup diri untuk belajar, kita itu memiliki banyak cara ya untuk menikmati kehidupan kita. Nah, jadi mindset apa di sini yang saya maksudkan? Jadi begini ya. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, kita itu akan memiliki banyak sekali cara untuk bertahan hidup. Seperti di vlog yang sebelumnya saya sudah menjelaskan ya. Ketika seseorang berada dalam posisi yang tertekan, kita itu akan mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan kemampuan terbaik itu tadi? Ya, ketika otak kita itu dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan, ya otomatis kita akan memiliki banyak sekali kemampuan-kemampuan yang bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan uang, selain dari kita harus menjadi pekerja, selain daripada kita harus menjadi karyawan orang.
Seperti itu. Ya saya tidak bilang salah sih ya jadi karyawan atau jadi pegawai, itu tidak salah. Karena setiap orang itu punya passionnya masing-masing. Tapi kalau saya, tipe saya ini adalah orang yang sulit diatur ya. Jadi ketika saya berada di sebuah instansi itu, ya saya akan menjalankan sesuatu itu berdasarkan kebenaran yang saya anut. Itu. Kalau menurut saya apa yang bos itu bilang salah, ya saya tidak akan ikuti, bahkan bisa saja saya tentang. Seperti itu. Makanya jujur saja saya sulit sekali bekerja di bawah perintah orang lain gitu. Karena saya punya standar-standar kebenaran yang saya pegang kuat sekali. Nah itulah susahnya kalau punya pemikiran seperti saya ya. Tapi kalau anda di sini menikmati hidup sebagai pegawai, sebagai orang yang bekerja di sebuah instansi, bagus, tidak masalah ya, karena setiap orang itu beda, setiap orang itu memiliki jalannya masing-masing. Nah, tapi bukan berarti juga kita menilai bahwa kehidupan yang dijalani orang tersebut salah. Oke, jadi ya itu saja mungkin untuk pembahasan kita mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada para pengangguran. Oke ya. Jadi intinya begini. Kehidupan kita itu kita yang jalani, jadi kita yang lebih tahu apa enaknya dan apa susahnya. Jadi jangan terlalu dipusingkan pertanyaan orang kepada kita, lu sekolah tinggi-tinggi kok jadi pengangguran, apa nggak rugi? Ya abain aja bos. Cuman kuncinya satu, tetaplah berjuang untuk hidupmu dan buktikan bahwa penilaian negatif orang lain terhadap kita itu salah. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog pengangguran selanjutnya.